Audio Jungle. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang jamaah salat Id yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Sekecil apapun nikmat yang ada pada badan kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendatangkan nikmat karena kita tidak bisa mendatangkan nikmat atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dan wajib dan pantas, sangat wajib seorang hamba bersyukur dengan nikmatnya. Apa itu bersyukur? Melaksanakan semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu untuk ketakwaan dan kebaikan kepada Allah SWT, kepada sesama manusia dan kepada seluruh alam jagat raya ini. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berniat, kita buktikan kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun salawat, sedikit apapun salawat dan amal-amal sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agung di mata Allah. Mungkin karena yang sedikit itulah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Meskipun banyaklah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan itu. Hadirin yang berbahagia, inilah hari raya Islam. Allah mensyariatkan, artinya Allah melalui Rasulnya mengatur menjadi syariat. Idul Fitri menjadi salah satu hari raya bagi umat Islam dengan ibadah yang agung. Inilah Idul Fitri dikaitkan dengan ibadah yang sebelumnya Ramadan, dan juga kalau Idul Adha dikaitkan dengan ibadah haji dan sembelihan kurban. Hadirin yang mulia, memberikan kepada kita tanda bahwasanya gembira yang sebenarnya adalah kegembiraan karena kita bisa melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Sekecil apapun ketaatan, hanya pas misalnya seorang hamba bisa berpuasa, tidak melanggar hukum-hukum berpuasa, dia tidak meninggalkan sholat wajib, sudah cukup baginya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta apalagi seorang hamba yang ditambah dengan amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, baca Quran, zikir, bersedekah, berbuat kebaikan, menolong orang lain, semuanya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mengharap man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mengharapkan ampunan Allah dari semua kekurangan dan kesalahan kita. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, dalam firman Allah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan karena rahmat Allah lah hendaklah mereka bergembira. Jadi ini tanda seorang yang bergembira di hari raya, kan dia sudah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan semampunya, dan itulah yang dia laksanakan, dan mengharapkan ampunan Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di urusan dunia. Surah Yunus ayat 58. Jadi jangan kira berapa ratus triliun orang memiliki harta tidak sebanding dengan sedikit kebahagiaan seseorang yang melaksanakan hanya sholat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan. Mungkin dengan sholat sunnah 2 rakaat itu diampunkan dosanya, memasukkan dia ke dalam surga. Belum tentu harta yang banyak bisa memasukkan seseorang dalam surga. Maka kebahagiaan seseorang itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Kebahagiaan seseorang itu ada di hatinya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, maka disempurnakanlah di hari raya ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir pada hari ini, mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar dikumandangkan, kita sudah banyak bertakbir tadi, berarti kita bertasbih, berarti kita bersaksi bahwa Allah lah yang Maha Besar. Ingat, praktekkan setelah Ramadan, mendengar Allah dikumandangkan azan, Allah yang Maha Besar, tinggalkan urusan dunia. Itu tandanya kita ingin mendapatkan syafaat kalau ingin masuk surga. Jangan hanya cita-cita saja, kita buktikan kepada Allah. Ketika mendengar azan dikumandangkan Allah yang Maha Besar, tunaikan kewajiban. Belum menandakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan syafaat. Sementara ketika Allah dikumandangkan dengan azannya yang Maha Besar, kita masih mengutamakan dunia. Semoga Allah mengampunkan semua kekurangan dan kesalahan kita, dan semoga berikan kekuatan untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, maka Allah SWT mensyariatkan Ramadan dengan berpuasa. Memang berat bagi kita, memang berat bagi orang-orang yang motivasinya sangat sedikit sekali. Bagi orang yang beriman, dia bergembira dengan berpuasa, dia berkesempatan meraih kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka tentunya saudaraku yang seiman, harapan kita pada Allah agar menerima amal kita, ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan agar setelah itu kita bisa istiqomah. Berdoalah, siapapun orang alim dan orang biasa, orang miskin dan orang kaya, dia harus rajin berdoa untuk taat pada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, mantapkan kami dalam ketaatan padamu. Berdoa terus, jangan pernah bosan, karena Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hambanya. Hadirin yang bahagia, sahabat terdahulu ketika ditanya oleh orang yang rajin beribadah tapi hanya di bulan Ramadan saja, maka apa jawab mereka? Bahwa sesungguhnya itu adalah hamba yang buruk. Dia dekat dengan Allah pada Ramadan saja, selepas Ramadan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, saudaraku, Ramadan bukanlah tujuan, akan tetapi Ramadan sebagai perantara kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Maka di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dialah Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk beramal ketika kita telah selesai dari bulan Ramadan, melanjutkan, melatih kembali 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal, disambung lagi nanti di bulan Zulqa'dah, disambung lagi di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama disunnahkan dengan puasa yang sunnah, bahkan dikuatkan lagi sunnah yang puasa yang dimuakkadkan pada hari Arafah. Maka kita hadang itu tidak lama lagi akan datang bulan Muharram, ada puasa sunnahnya lagi. Belum lagi hamba-hamba Allah yang rajin dengan puasa Senin Kemisnya. Belum lagi ada hamba-hamba Allah yang rajin puasa Yaumul Bid 3 hari di pertengahan bulan. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua diampunkan Allah SWT, dirahmati Allah SWT. Hadirin berbahagia, hal ini tiada lain supaya kita terbiasa dengan kebaikan.
supaya Allah mendidik kita terbiasa dengan ketaatan, membiasakan diri kita hal-hal yang baik selalu dilatihkan pada diri kita. Orang yang tidak taat juga letih. Orang yang bahagia urusan dunia saja tidak ibadah, letih memikirkan ingin bahagia. Dan ternyata orang yang tenang hatinya bahagia, orang yang hanya mendekatkan diri pada Allah meskipun dia miskin, meskipun dia fakir, meskipun dia kaya. Apalagi dia tidak mendekatkan diri pada Allah, dia tidak taat pada Allah, sholat lagi dia tidak laksanakan, sudah miskin, sudah fakir, kaya pun tidak ada guna di sisi Allah SWT, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah merasa bahagia. Capek dia, orang taat capek, orang tidak taat capek, orang miskin capek, orang yang berleha-leha dunia itu capek. Marilah kita sebut rebut capek yang mendekatkan diri pada Allah SWT agar bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Hadirin yang mulia, yang berbahagia, kehidupan dunia ini seorang mukmin tidak begitulah. Bergembiranya seorang mukmin adalah bahagianya takut dengan urusan akhirat, bahagia lahir dan batin. Ketika diberikan Allah kekuatan untuk mentaati Allah, maukah kita pilih ketaatan yang mana? Man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu bahwa mukmin. Siapa yang senang gembira dengan amal kebaikan, dia senang dengan amal kebaikan, tapi dia tidak suka dengan amal-amal yang tidak baik, maka itu tandanya orang mukmin. Kita sekarang di hari raya, Rasulullah SAW memubahkan kita, membolehkan kita berbagai macam permainan di hari raya. Selama permainan itu, kegembiraan itu, makanan-makanan yang bagus, pakaian-pakaian yang bagus, kita niatkan dalam rangka mentaati Allah, berbahagia menyambut hari raya, menambah ketaatan. Itu pun hadirin berbahagia, sifatnya yang mubah. Akan tetapi itu pun dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ketika selesai hari raya, dia kembali bekerja dan beribadah sebagaimana sedia kala. Hadirin berbahaya, perlu kita sadari semua yang kita lakukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa semua yang kita lakukan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan, maka bergembiralah kalian di hari raya ini. Semua itu halal, akan tapi jangan sampai semua kita lupa dan tertipu urusan dunia, bisa melalaikan kita mengingat pada Allah, bisa melalaikan orang kembali pada agama, bisa melalaikan orang dari mengingat Allah, bisa melalaikan orang untuk tidak taat pada Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wa ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, pertemuan dengan Allah, mereka ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, mereka pun berpaling dari ayat-ayat kami, mereka tempatnya di neraka. Surah Yunus ayat 7. Maka saudaraku, seorang yang beriman tidak akan tenang. Dia khawatir kalau dia tertipu dengan dunia, sehingga dia akhirnya lalai dari berniat Allah. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu membuat kalian lalai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ingin membahagiakan anak, kita lupa melanggar hukum agama. Jangan sampai ingin membahagiakan anak dan istri, sampai kita tidak melaksanakan kewajiban pada Allah. Betapa banyak orang yang mereka bersenang-senang dengan dunia, akhirnya hatinya condong dengan dunia. Ketika hatinya condong dengan dunia, ia berpaling mengingat Allah. Dia pun berat untuk mentaati Allah. Untuk menjalankan kakinya ke masjid yang dekat, itu berat. Sementara untuk mendaki gunung ia kuat, pergi ke tempat-tempat indah yang jauh ke luar negeri dia kuat, walaupun dia harus berjalan kaki berkilo-kilo, akan tetapi ia lakukan demi mencapai kesenangan dunia, dan itu tidak akan ada pahala di sisi Allah kecuali orang yang mendekatkan diri pada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti datang hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta-harta kalian, tidak bermanfaat lagi anak-anak kalian, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat,
artinya dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka ketika Ramadan telah selesai ternyata tidak menjadi takwa, itu tanda Ramadan kita tidak diterima. Maka hadirin berbahagia, tetapi ketika setelah Ramadan kita semakin takwa, semakin dekat pada Allah, lisan kita terasa betah dengan zikir pada Allah, semakin mendengarkan azan kita langsung segera pergi dengan gembiranya menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan kita sahut panggilan itu Allah dan Rasulnya dengan penuh kegembiraan, maka saat itulah pertanda Ramadan kita diterima. Seorang mukmin setelah ia banyak beramal, ia khawatir kalau amalannya belum diterima oleh Allah akibat kekurangan ia lakukan. Umat Islam, inilah bulan Ramadan sungguh keindahan, ibadah yang tidak bisa dibandingkan dengan keindahan dunia. Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Allah Subhanahu wa taala itulah keindahan. Maka kami pesankan kepada kaum muslimah, wanita-wanita muslim, sesungguhnya kalian adalah wanita yang telah diciptakan Allah untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan agama Allah. Lihatlah oleh kalian bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian. Jangan kalian didik anak-anak kalian dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan Islam. Jangan biarkan kontrol mereka dengan asik dengan HP-nya, dengan game-gamenya, hingga lalai kapan urusan agama bisa dipelajari, hingga bisa merusak akidah, merusak akhlak, merusak keimanan. Maka kalian pun punya usaha untuk berbakti pada suami kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana saya bacakan, lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suami kamu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu kalau kamu bisa berbakti, maka juga kalau kamu salah menjadi neraka bagimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wahai wanita, kalian makhluk yang mudah masuk surga tapi mudah juga masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda menjanjikan, iza salat ila salat amar'atu khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha dkhuli jannata fi ayyi abwabil jannati sitta. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, dia jaga betul-betul, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini, silahkan kalian masuk ke surga mana, dari pintu mana yang kamu sukai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin berbahagia, maka ketika Rasulullah SAW bersabda, uridu naro fa iza aktsaru ahliha nisa, aku perlihatkan neraka ternyata paling banyak penduduknya dari kalangan wanita. Semoga wanita-wanita muslimah dipuri sejahtera dan sekitarnya bukan termasuk wanita-wanita yang penghuni neraka. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita mendekatkan diri Allah pada Allah, bertobat dengan kesalahan kita, semoga kita diampunkan semua dosa kita dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah pada hari raya hari ini sama-sama bermunajat, berdoa, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang, menambah pahala sisi Allah SWT juga keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadar hajat. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah yang sudah mendahului kami meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami yang menyebabkan terhalangannya amal kami Engkau terima ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah ibadah-ibadah kami yang lainnya, terimalah puasa kami, terimalah bacaan-bacaan qiraat Al-Qur'an kami, agar menjadi penutup pintu neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Selamatkanlah kami dari cahaya yang buruk pada cahaya yang terang benderang. Wa jantal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Berikanlah keberkahan cahaya dengan cahayamu yang lebih baik di sisimu ya Allah kepada seluruh di hati kami, pada keluarga kami,
pada anak-anak kami, kepada orang tua kami, ampunkan dosa mereka, jauhkanlah mereka dari azab kubur. Waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.